Film berkisah tentang seorang wanita bernama Zoe. Doi diketahui berstatus sebagai ibu beranak satu. Saat itu Zoe terlihat sedang bekerja sebagai program analis. Zoe ini tampil sebagai wanita pintar dan cerdas, sehingga dirinya mendapatkan banyak respect rekan-rekan di kantornya. Hal itu membuatnya sering diandalkan untuk ikut rapat guna membahas tentang salah satu proyek besar mereka yang akan diadakan akhir bulan nanti. And system engineers will create the first biochip. Video, electronic psychoanalysis. No problem. You have my acceptance. Zoe ini tinggal di sebuah apartemen bersama ibu mertuanya Ballerina, anak laki-lakinya yang bernama Peter, dan suaminya bernama Jarod yang sangat sayang padanya. Meskipun berprofesi sebagai wanita karir, namun jika di rumah Zoe, seperti kebanyakan emak-emak pada umumnya, hadir sebagai ibu rumah tangga yang cekatan. Sungguh profesional si Zoe ini. Igual o mais que aqui preto. Isso. Di suatu hari, Zoe mengajak putranya ke sebuah taman kota, di mana di sana menjadi tempat orang-orang bersantai dan berkumpul sejenak untuk melepas penat dari aktivitas yang menjenuhkan. Sambil menunggu Peter bermain dengan teman-temannya, Zoe pergi berjalan menyusuri taman kota yang tampak luas tersebut. Saat itu Zoe melihat jika di sana ada proses syuting salah satu artis terkenal. Bahkan artis itu sempat melirik kepadanya, sehingga membuat Zoe sedikit tersipu malu. Setelah itu, Zoe mengeksplor taman itu semakin jauh dan membawanya ke tempat yang sangat sepi. Saat itu dia malah menyaksikan seorang tante-tante sedang asik mainin itunya dengan santai. Dan ternyata Zoe enggak sendirian di sana. Ada seorang mata laki-laki yang juga mengawasi tante-tante tersebut. Zoe kemudian beranjak tempat lagi, ke wilayah yang kali ini tampak lebih ramai. Di sana terlihat sekumpulan orang sedang melakukan tarian dan penampilan musik bersama seekor burung merak yang cantik. Namun anehnya, tatapan dari burung merak itu malah membuat Zoe tiba-tiba tak sadarkan diri dan pingsan selama beberapa menit. Setelah tersadar, Zoe kembali ke Peter yang ingin mengajaknya bermain. Namun Zoe meminta anaknya untuk bermain bersama teman-temannya saja, karena dia masih ingin berkeliling hutan itu lagi. Setelah itu, Zoe pun kembali masuk ke dalam hutan. Kali ini dia bermain air dan basah-basahan, namun kakinya saja. Tak lama setelah itu, Oe tak sengaja berjumpa dengan seorang pria yang sedang santuy di dalam hutan tanpa mengenakan pakaian. Dari penampilannya, bisa disimpulkan jika pria ini tergolong orang yang kurang waras, alias ODGJ. Pria itu tiba-tiba mendekati Zoe, kemudian mengajaknya ke kabin buatannya, di mana banyak barang-barang bekas milik pengunjung taman kota yang tertinggal. Tampak ada boneka, ada baju wanita, dan lain sebagainya. Zoe pun mencoba satu persatu pakaian tersebut. Bahkan dia enggak segan-segan memperlihatkan gunung kembarnya kepada pria asing tersebut. Zoe ini punya bumper depan yang lumayan besar dan masih ngeluarin air susu. Meskipun kurang waras, namun pria ini tetaplah seorang manusia. Dalam situasi yang sudah berada di tegangan tinggi, pria ini pun akhirnya memamerkan batangnya kepada Zoe. Anehnya, Zoe pun terkesima melihat ukurannya, dan terjadilah percocok tanaman di dalam hutan kota itu. Sejak kejadian itu, Zoe malah berubah menjadi agak liar ikut-ikutan pria asing tadi. Rambutnya mulai acak-acakan, bajunya kotor, lalu main tarsan-tarsanan sama anak-anak kecil yang lain. Dia mengajak anak-anak yang lain ikut jadi Tarsan sehingga membuat para keluarga menjadi resah. Sepertinya Zoe ini tertular gila lewat cairan kental pria ODGJ tersebut.
Para warga dan pihak berwajib akhirnya didatangkan untuk meredam aksi Zoe yang sudah semakin brutal. Tanda pengenal Zoe pun ditemukan sehingga suaminya dipanggil untuk membantu menangkap Zoe yang sudah semakin liar. Anjing pelacak pun juga turun tangan untuk membantu penjaraan Zoe yang bersembunyi di dalam hutan kota itu. Saat suaminya mulai frustasi melihat istrinya menjadi liar dan susah ditemukan, pada akhirnya Zoe menampakkan diri dengan kondisi yang benar-benar lusuh dan bau, diliputi angin kendang, dan di bawah tiba-tiba Zoe lenyap dari pandangan suaminya. Tak jelas kemana perginya, karena ending film ini juga tak menjelaskan tentang nasib Zoe dan keluarganya. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.